kenapa seorang ibu disebutkan 3 kali lebih daripada laki-laki? Jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh seorang sahabat. Kata beliau, kenapa Rasulullah menjawab berbuat baik pada ibu 3 kali dibandingkan dengan pada ayah? Kata Ali, karena perempuan punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan dengan keistimewaan ini, itulah yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, kalau ibu memaksimalkan 3 fungsi ini dalam kehidupan ibu, maka nilainya tinggi di hadapan Allah. Bahkan nanti saya tunjukkan pada Anda, ketika Anda menjalani 1 di antara 3 ini, itu Masya Allah senilai dengan jihad fi sabilillah. Jadi kalau ibu sedang menjalani itu kemudian wafat misalnya dengan izin Allah atau sesuai ajalnya, wafat Anda, maka nilai Anda syahid seperti orang yang berjihad di medan perang. Baik, sekarang kita coba turunkan dulu keistimewaan muslimah dalam Al-Quran berdasar kata yang tadi disebutkan. Perhatikan baik-baik. Saya akan bagi dulu kata muslimah pada 2 bagian. Bagian pertama kata generalnya ini. Bagian kedua, hal yang khusus menunjuk pada sifat perempuannya. Tadi masih ingat di awal jumpa kita, kalau ingin menjadikan perempuan ditambah apa? Ta. Okay? Jadi saya bagi 2, kalimat muslimah saya pecah muslim dengan ta di sini. Ta marbutah. Ya. Saya turunkan dulu taknya dalam Al-Quran. Tak ini ketika disebutkan di Quran itu ada kalimat khusus yang hanya menunjuk pada perempuan, tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan dengan itulah nanti keistimewaan ibu diagungkan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi kalau nanti setiap perempuan tidak memahami keistimewaannya dan tidak menjaganya, itu yang kemudian menjadi berat nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan kehidupannya tidak mudah di dunia. Saya turunkan ini, tak ini disebut dengan kalimat untha dalam Al-Quran. Baik, kemudian kita turunkan Quran surah ke-4 ayat pertama. Kemudian di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Keistimewaan pertamanya turunkan di Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian Quran surah kedua ayat 233. Ini dibagi 2. Kemudian dari sinilah ada perintah dalam Al-Quran untuk mengistimewakan. Quran surah 17 ayat 23. Dari sini juga muncul penekanan di Quran surah ke-31 ayat ke-14. Bahkan sampai dewasa di Quran surah ke-46 ayat ke-15. Dikuatkan di hadis Nabi khusus untuk perempuan, di hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti saya baca ulang, jangan khawatir. Di kitabnya Adabul Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, nomor hadis yang kedua. Baik. Baik, saya bagi 2 ya pembahasan kita. Pertama, kita mulai dari yang tak dulu ini. Menunjuk pada perempuannya secara umum. Apa sifat-sifat perempuan yang disebutkan di Quran. Dan dengan sifat ini dibedakan ia dari laki-laki. Hati-hati, karena sekarang tidak sedikit yang diciptakan perempuan, tapi dia tidak mengenal dirinya. Bahkan ada yang ciri fisiknya perempuan, tapi dia merasa laki-laki. Itu yang jadi masalah. Ya sebagaimana ada laki-laki, ada yang merasa dirinya sebagai perempuan. Karena itu Quran memperkenalkan apa ciri khas perempuan, seperti apa sifatnya, sehingga dengan itu laki-laki bisa memahami perempuan, perempuan bisa mengerti dirinya, begitu sebaliknya. Nah, mari kita lihat tak ini yang menjadi tanda khusus, untuk perempuan itu asal kalimat lengkapnya, kalimat umumnya dalam bahasa Arab, termasuk di Quran disebut dengan kata untha namanya. Unta. Sehingga ketika Allah memperkenalkan perempuan saat diciptakan yang berbeda dengan laki-laki, kalimatnya disebut dengan kalimat lengkap, tidak dengan kalimat singkatan, kata ganti atau sifat. Yuk kita buka Quran surah ke-4 ayat pertama. Sekarang perhatikan rumusnya. Ya ayyuhan nasu taqu
Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Perhatikan, hei manusia semuanya tanpa kecuali, tingkatkan takwamu kepada Allah yang telah menciptamu dari satu asal bapa Adam, pasangannya Hawa perempuan, kemudian dari situ tersebar laki-laki dan perempuan. Ketika Allah menyebutkan perempuan nisa, maka diperinci di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Siapa itu sifat nisa yang dimaksudkan? Karena itu saya kotaki yang ini. Baik ya? Di sini disebutkan nisa, sifat nisanya dirinci kemudian di Quran surah 49 ayat 13. Pelan-pelan di sini kita akan masuk pada bahasan utama kita. Saya mohon izin untuk sedikit memperlambat. Yang tadi ya ayuhan nas, yang ini ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini dia. Hei manusia, saya ciptakan kalian. Awas, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ketika disebutkan menunjuk pada perempuan dengan menggunakan kalimat unta, perhatikan, dalam bahasa Arab tidak disebutkan kalimat unta kecuali menunjuk pada sifatnya. Jadi kalau yang di An-Nisa tadi menunjuk kepada jenisnya, gendernya perempuan, lalu setelah disebutkan perempuan disebutkan sifat kemuliaannya. Apa beda laki-laki dengan perempuan? Kata Quran, perempuan memiliki sifat unta yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa itu sifat unta yang dimaksudkan? Ibu silahkan buka kamus bahasa Arab. Ibu akan temukan kalimat yang dahsyat, yang tidak ditemukan keterangan ini yang sesuai kecuali hanya dalam Al-Quran. Untha, summiyatil untha, untha dinamai untha dengan untha karena dia memiliki 3 kekhususan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. 1, hiya tahmil, dia bisa mengandung. Di unta sifat khusus yang melekat pada makhluk yang bisa mengandung. Hamil. Maaf, laki-laki mengandung? Tidak. Jadi kalau sudah diciptakan sebagai seorang laki-laki, maaf, di antara cirinya dia tidak memiliki sifat perempuan. Perempuan bisa mengandung, laki-laki tidak. Perempuan punya rahim, Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Wa nuqirru fil arham, kami tetapkan dalam rahim. Siapa yang punya rahim? Unta. Paham? Baik. 2, watalid, perempuan bisa melahirkan. Sifat unta menunjuk pada keistimewaan yang kedua. 1, perempuan mengandung. 2, perempuan melahirkan. Sudah otomatis. Fokus. Baik, mohon maaf, laki-laki ada yang melahirkan? Maka tolong berikan informasi pada orang yang pernah mengatakan laki-laki akan menyewa rahim. Mau ditempatkan di mana? Kalau dia sewa, siapa yang mau melahirkan dia? Baik, jadi kalau sudah diciptakan dengan penciptaan khusus, jangan kreatif untuk mencari yang lain. Baik, saya mau kembalikan ke sini. Lihat baik-baik, tadi ada 3 kemuliaan yang tidak dimiliki laki-laki, hanya dimiliki unta perempuan. 1 apa? Mengandung. 2 apa? Melahirkan. 3 apa? Belum. Ingat, belum. Belum saya sampaikan. 3, teruskan. 3, memberikan ASI atau menyusui. Menyusui. Mengandung, melahirkan, dan menyusui atau memberikan ASI. Baik, fokus baik-baik. Silahkan Anda cek di kitab manapun. Bahkan yang diyakini sebagai kitab suci. Silahkan bandingkan dengan Al-Quran. Anda tidak akan pernah menemukan keterangan 3 hal yang khusus melekat pada perempuan ini. Ternyata hanya disebutkan dalam Al-Quran dengan segala jenis kemuliaannya. Perhatikan baik-baik. Dalam hal mengandung, Quran surah ke-7 ayat 189. Bahkan dirinci bagaimana prosesnya. Dalam hal melahirkan dan menyusui, Quran surah kedua ayat 233. Jelas disebutkan. Perhatikan Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa
Tatkala suami istri mulai bercampur, maka istri mulai mengandung, kandungan dari ringan. Famarat bih, terus kemudian berproses. Falamma athqalat, maka tatkala kandungan semakin besar menuju masa persalinan, di situ ada rahasia yang nanti saya bacakan dan kita pelajari saat masuk pada kategori yang kedua ini. Nanti ibu kalau ingin memiliki kandungan berkualitas dengan anak yang luar biasa berkembang dengan baik, nanti Quran berikan petunjuk kepada ibu. Ingat, yang bisa mengandung cuman ibu. Dan nanti ada turunan dalam Al-Quran dan hadis, ketika Anda punya keistimewaan ini, bagaimana kemudian memanfaatkan keistimewaan itu sehingga kualitas yang terakhir menjadi kualitas yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi saya simpulkan dulu yang pertama, ciri perempuan itu satu apa? Ngandung. Dua? Tiga? Baik, tiga keutamaan. Satu, saya selesai. Nah, sekarang seorang perempuan yang punya tiga sifat ini, fokus baik-baik, langsung dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani tiga hal ini. Ibu sekarang perhatikan betul ya, karena saya akan membahas sesuatu yang sangat penting yang mungkin jarang diungkap dengan kekinian. Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari, nomor hadis yang kedua. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila, disebutkan dalam satu hadis, datang seorang lelaki bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, dia berkata, ya Rasulullah, man abar? Ya Rasulullah, pada siapa saya mesti berbuat baik? Qala, kata Nabi, ibumu. Satu. Qala, man abar? Dia bertanya kepada siapa lagi ya Rasulullah? Qala, ibumu. Dua. Tiga. Qala man abar? Siapa lagi ya Rasulullah? Qala ibumu. Tiga. Qala man abar? Siapa lagi ya Rasulullah? Empat. Abak, bapakmu. Perhatikan, ibumu, bapakmu. Lima. Qala man abar? Siapa lagi ya Rasulullah? Thummal aqrab fal aqrab. Baru kerabat terdekat berdasar urutan kedekatannya. Yang paling dekat dengan Anda. Perhatikan, berapa kali seorang ibu disebutkan di hadis ini? 3 kali. Ibu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Disebut seorang menjadi ibu jika terpenuhi 3 sifat tadi. Mustahil disebut ibu kalau tidak ada yang dilahirkan. Mustahil disebut ibu kalau tidak punya sifat keperempuanan. Mustahil disebut ibu karena tidak mampu dia memberikan ASI kepada anaknya. Dalam arti punya kemampuan menyusui. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya mau kembalikan kepada makna tadi. Kenapa seorang ibu disebutkan 3 kali lebih daripada laki-laki? Jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh seorang sahabat. Perhatikan baik-baik. Kata beliau, kenapa Rasulullah menjawab berbuat baik pada ibu 3 kali dibandingkan dengan berbuat baik dibandingkan pada ayah? Kata Ali, karena perempuan punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dan dengan keistimewaan ini, itulah yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya, kalau ibu memaksimalkan 3 fungsi ini dalam kehidupan ibu, maka nilainya tinggi di hadapan Allah. Bahkan nanti saya tunjukkan pada Anda, ketika Anda menjalani 1 di antara 3 ini, itu Masya Allah senilai dengan jihad fi sabilillah. Jadi kalau ibu sedang menjalani itu kemudian wafat misalnya dengan izin Allah atau sesuai ajalnya, wafat Anda, maka nilai Anda syahid seperti orang yang berjihad di medan perang. Ya, kata Ali, 1. Ibu disebutkan 3 kali dibanding bapak karena ibu punya 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bapak. Tadi 1, dia mengandung. 2, dia melahirkan. 3, dia menyusui. Berhenti di sini kalimat Ali bin Abi Thalib. Orang barat penasaran. Muncullah kemudian di masa kini, Bu, ada tim disebut dengan tim 18. Berasal dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Mereka meresearch hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan keistimewaan perempuan. Ternyata Masya Allah, apa hasilnya? Ternyata ditemukan seorang ibu perempuan dari 3 proses ini, ternyata dia memiliki saham pada anak 75% dibandingkan dengan seorang bapak. Dari 3 proses tadi. Ya, lihat, mengandung, melahirkan, menyusui. Ketika 3 itu disempurnakan, hasil penelitian terkini dan ini nyata disebutkan. Apa dampaknya?
ibu bisa memberikan 75% pengaruh kepada anak dibandingkan dengan ayah. Jadi kalau saya sebutkan ada 100%, 75-nya untuk ibu, 25-nya untuk ayah, berarti ibu berapa bagian? 3 bagian. Ayah berapa bagian? 1 bagian. Perhatikan, penemuan terkini menyebutkan, ketika Nabi menyebutkan ummuka, ibu, bukan hanya menunjukkan kemuliaan anak untuk menghormati ibu 3 kali dibandingkan dengan ayah, tapi ternyata kata orang-orang sekarang, ibu memiliki saham 75% pada anaknya. Nah, saham itu dibawa lewat apa? Ditemukan sekarang dalam disiplin ilmu namanya biologi molekuler. Ada satu genetik yang hanya diturunkan oleh ibu, bukan oleh ayah. Disebut sel mitokondria namanya. Ya, mitokondria. Sebentar ya, kita agak ilmiah dulu dibahas. Maksud saya kalau ibu nanti merasakan itu berarti ibu normal. Ya. Lihat sini. Mitokondria adalah satu sel khusus yang berasal dari ovum atau pihak ibu, yang kemudian ketika bercampur dengan saham dari ayah, sperma menjadi nutfah, bercampur 2 itu, maka itu yang akan dominan memberikan pengaruh kepada anak. Di sini kata para pakar, ya, membawa nilai-nilai emosi yang menghadirkan kedekatan, membawa nilai-nilai kemudian, ada kekuatan mental, dan yang ketiga, ini selain menghadirkan nilai-nilai emosi, juga menghadirkan perasaan yang dekat yang amat dalam, sifat-sifat perasa. Dia ada emosi, ada kekuatan, mentalitas, dan ada perasaan yang menghadirkan kedekatan, selalu ingin dekat. Ya, selalu ingin dekat. Nah, ini ketika seorang ibu kemudian dengan 3 fungsi ini melahirkan seorang anak, jika ini dijalani dengan baik, yang menyusui langsung dari ibunya, melahirkan dari rahim ibunya, dalam masa kehamilan diberi perhatian langsung dari ibunya, maka perhatikan baik-baik, 75%-nya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan anaknya. Contoh, kata para peneliti ini, telah dibagi 57 titik di muka bumi, 248 dimensi. Jadi kalau bumi ini dibagi pada titik-titik sampai 7 bagian, misal Bandung dibagi dengan Cimahi, dengan KBP, Kota Baru Parahyangan dibagi sekian titik, 57 titik, 248 wilayah. Dipisahkan seorang ibu dengan anaknya, dipisahkan ibu dengan anaknya, dimanapun dia berada. Maka karena sel mitokondria ini 75% sahamnya ini, ibu dengan anak masih punya hubungan kedekatan sekalipun dipisahkan dalam jarak yang cukup jauh. Kalau tidak percaya silahkan. Ibu punya anak usia 3 tahun, suaminya mengatakan, anak kita masukkan ke pesantren ya, belum dikirim. Ibu sudah memprotes, jangan dulu Pak, masih 3 tahun. Cek 5 tahun, kayaknya sudah siap, lihat-lihat dulu Pak pesantrennya. 7 tahun sampai di pesantren, ini pesantrennya, aduh belum tega Pak. 12 tahun sudah cukup rasanya, begitu ditinggalkan baru mau kembali, Pak sebentar, 2 jam lagi. Sudah ditinggalkan di pesantren, pulang ke rumah, Pak besok ke sana lagi ya. Dan hebatnya, kemanapun anak itu beraktivitas dan sudah jadi apapun, hebatnya dia masih punya rasa dengan ibunya. Kalau tidak percaya silahkan Bu, ibu tempatkan, sedang bekerja di mana, belajar di mana, terpisah jauh jarak, ibu pasti punya rasa. Yang rasa ini tidak semaksimal mungkin dimiliki oleh ayah. Ayah kerja belum tentu ingat anak, ibu masak ingat anak. Ibu nggak bilang iya, pasti itu. Silahkan cek, karena ini persoalannya. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Ini kita belum bahas muslimah ya, baru bahas nukta. Bahas ini dulu nih. Nah, karena kita sekarang sedang belajar dalam Al-Quran, muslimah dalam Al-Quran, taknya dalam Al-Quran. Sekarang pendidikan apa yang diberikan oleh Al-Quran yang harus dimaksimalkan oleh seorang ibu, sehingga ketika rasa ini keluar dan dia hidup, anak kita itu atau anak ibu lahir dalam keadaan yang baik dan punya aktivitas yang baik.
Ternyata kesolehan anak-anak nanti setelah dilahirkan itu bergantung pada 3 proses ini. Kalau ibu tidak menjalani 3 proses ini dengan baik, maka nanti saat dia terlahir tidak mudah untuk mengembalikannya. Nah, sekarang saya mau turunkan, barangkali ada yang masih dalam proses ini atau yang sudah lewat misalnya, yang nanti akan diturunkan kepada anak-anaknya. Saya cepat saja karena ini bukan bahasan inti kita. 1. Quran surah ke-7 tadi ayat 189. 2. Quran surah 3 ayat 35 sampai 37. Dalilnya di hadis Al-Arba'in saja paling cepat. Nomor hadis yang keempat. Ibu ingin anaknya pintar? Pintar. Ingin anaknya pintar? Baik. Sebentar Bu. Kita nanti bagikan. Ya, kita nanti bagikan. Pintarnya tidak main-main. Karena pintar dari segi ingatan dibagi 4 bagian. Oleh orang sekarang. Cepat ingat, lambat lupa. Itu bagus. 2. Cepat ingat, cepat lupa. Agak repot. 3. Awas hati-hati. Lambat ingat, lambat lupa. 3. Itu nggak apa-apa. 4, ini yang agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Saya sudah ceramah 1 jam. Ibu paham? Belum. Masya Allah. Saya ulangi ya. Ya Ustadz. 30 detik lagi saya terangkan. 30 menit saya selesaikan. Sekarang paham? Belum. Begitu selesai ceramah, paham Ustadz. Keluar masjid, lupa. Nah, itu yang keempat. Nah, saya kasih rahasia ya. Ada rahasia terbesar. Dan ini telah dibuktikan ketika turun Al-Quran di masyarakat paling terbelakang. Masyarakat paling terbelakang di muka bumi setelah di research dulu zamannya jahiliyah. Itu luar biasa. Banyak tertinggal, banyak kebodohan dalam arti perilaku, adab dan akhlak. Dan mohon maaf, banyak tindakan-tindakan buruk terjadi. Turun Al-Quran, dipraktekkan itu tiba-tiba melahirkan orang yang cerdas luar biasa, bisa menaklukkan Persia, mengalahkan Romawi, dan menemukan banyak penemuan. Apa di antara rahasianya? Yuk kita lihat pelan-pelan. Ternyata ibu, salah satunya, setiap ibu-ibu muslimah yang muslim-muslim pada saat itu diminta oleh Nabi SAW memaksimalkan 3 fase tadi. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya. Dan terlahirlah generasi yang kelima dari segi kepintaran. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi orang yang kelima ini bukan ingin ingat, ingin lupa susah Bu. Bayangkan, mau lupa susah, bukan mau ingat. Ini yang kelima. Apa rahasianya? 1. Dalam masa kandungan, orang tuanya, terkhusus ibu itu seringkali meningkatkan amal saleh. Awas ya, nanti saya sampaikan informasi pada Anda yang sekarang sering meresearch Al-Quran dan hadis, itu orang-orang Yahudi sekarang. Jangan salahkan dengan perilakunya, karena yang punyanya itu kita tidak menguraikannya. Di mereka research, mereka kerjakan, walaupun mereka meyakini isinya, tapi mereka tepikan keyakinannya. Sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik Quran surah 7 ayat 189. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ada isyarat di ayat ini, kalau fase kandungan sedang dialami, maka orang tua, terkhusus ibu ataupun calon ayah, paling minimal itu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya terlahir dalam keadaan yang saleh. Kandung, melahirkan, menyusui. Punya potensi di 3 fase ini untuk mewariskan genetik berupa mitokondria, membentuk anak yang hebat. Hebat intelektualitasnya, emosionalnya, plus juga intelektualnya. Tolong manfaatkan ini. Dan kalau ibu berjuang memberikan yang terbaik di masa itu, maka Masya Allah pertaruhannya surga. Wafatnya langsung syahid. Kalau ibu amal salahnya sedikit, amal solehnya banyak, wafat saat mengandung, wafat saat melahirkan, wafat misalnya saat menyusui, maka mohon maaf, itu nilainya sama dengan syuhada. Wafat dalam keadaan syahid seperti orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.